Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingon alapai salam sujud karendem malem kama. Nah kawan Paris Mandiai yang menyukai banget di YouTube Media Warantian Initan, sekarang saya mau membahas masalah artis Reza Herlambang karena lagi seru karena ada cerita yang tentang masalah ada orang yang merasa diri dia tertipu seperti itu. Oke. Sip. Yuk. Baik nih, kabar terbaru soal Reza. Kalau yang soal Reza curhat tentang masa sulitnya sudah biasa, sudah lewat lah. Kemarin ada seseorang yang mengungkapkan kalau Reza punya utang. Nah, bagaimana Nyai melihat ini? Bener nggak tuh orang? Pertama, orang itu jujur nggak kalau dia punya piutang ke Reza? Oke, kalau dibilang masalah ada piutang dengan Reza, yang saya lihat sih permasalahannya ada uang yang dia serahkan kepada Reza, tapi ini masalah pekerjaan. Mungkin masalah ciptaan lah, apalah sih kurang paham. Yang saya lihat seperti itu. Nah, ternyata tidak sesuai yang dia inginkan. Jadi mungkin ditunggu-tunggu kok nggak keluar-keluar gitu. Itu yang saya lihat. Jadi dia merasa tertipu bahwa tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Nah, hal berikutnya adalah ternyata yang mengaku itu bukan hanya satu, lebih dari satu. Berarti bisa diduga Reza sering melakukan hal ini. Karakter Reza seperti apa nih kalau yang lihat dari tanggal lahir? Oke, dari tanggal lahir saya lihat dia orang unsur api. Orang api kan saya udah kasih tahu. Tipikal orang yang ada keras, pelin-pelan, dan dia orangnya tipikal ya udah apa yang ada di depan mata ya itu yang saya hadapi. Orangnya seperti itu. Itu yang saya lihat seperti itu dia. Jadi dia berpikir ya udah karena kan masalah pekerjaan. Jadi dia merasa yang biasa aja kan pekerjaan. Jadi bukan masalah tipu menipu bagi Rezanya begitu, dia berpikir begitu. Tapi orang itu merasa gue ketipu karena tidak sesuai dengan yang lu janjikan kepada saya. Itu yang saya lihat seperti itu. Jadi ngomongin soal unsur api, Reza kan ada unsur api, kan juga tahun api juga. Dan banyak yang bermasalah ini tahun ini orang berunsur api, setiap hanya. Oke, tahun ini tahun air. Ya, tahun ini adalah tahun air. Jadi tahun ini yang bermasalah akan banyak bermasalah api. Karena saya kemarin, saya pernah juga membuat YouTube yang mengatakan bahwa tahun ini yang berbahaya adalah orang yang berunsur api. Karena air dan api tidak akan bisa bagus. Masalah keuangan dia, masalah percintaan dia. Pasti mereka akan ada bermasalah ke masalah hukum. Itu yang saya pernah ceritakan. Makanya saya ceritakan bahwa untuk orang api tidak begitu bagus hoki di tahun ini. Nah, itu kan kemarin si korbannya menyatakan bahwa kok saya juga heran kok bisa kena lagi. Memang semulut manis itu atau Reza punya sesuatu di belakang gimana? Oke, kalau yang saya lihat untuk pegangan semua orang pasti bisa. Apalagi dia seorang public figure, mungkin ada leluhur atau yang menjaga bisa. Tapi yang saya lihat memang dianya pintar berbicara. Dan dia pintar sekali berbicara dengan orang, cara bicaranya, tata keramanya berbicara dengan orang. Jadi orang merasa, oh iya, kayaknya bentar lagi tolong dong tambahin dulu uangnya buat dikasih lagi. Jadi saya lihat tata cara berbicaranya tuh sangat luar biasa. Kayaknya dia pintar ngomong deh. Berarti bukan perkara ada sesuatu di belakang. Bukan, misalnya ada perkara sesuatu yang di belakang dia. Tapi si korban menyatakan bahwa dia tahu bahwa Reza dia pergi ke dukun tuh ada statement itu. Nah, ini gimana melihat? Oke, makanya saya bilang itu tidak, ilmu itu hanya mendorong. Bila orang itu pintar berbicara, ilmu itu hanya mendorong dia sudah punya power, tambah lagi ilmu, jadi yang saya lihat Reza orangnya pintar berbicara, pintar banget, cara dia menarik orang itu sangat luar biasa. Nah, ini kan tahun yang berat buat Reza. Ya. Selesai nggak masalahnya di antara semua tagihan-tagihan ini? Jawaban saya kalau untuk tahun ini tidak bisa selesai. Yang saya lihat tahun depan akan bisa pelan-pelan selesai. Kenapa? Karena tahun depan adalah unsur kayu. Api sama kayu akan bagus. Jadi jawaban saya tahun depan akan mulai membaik, tapi tidak signifikan. Tapi secara pelan-pelan akan membaik. Tapi tahun ini bagi saya dia ciong. Hati-hati, akan ada masalah hukum buat dia. Ya. Maksudnya ini ada yang melaporkan itu? Yang saya lihat seperti itu. Karena banyak orang yang berniat untuk melaporkan dia. Terkait penipuan ini berarti? Terkait masalah kasus ini.
Bagi dia tidak menipu karena dia pikir itu pekerjaan. Dia udah memberi pekerjaan itu tapi belum kelar. Tapi orang itu merasa bahwa dia tertipu, begitu. Itu aja sih bedanya. Jadi kalau dari segi karir, apakah Reza Herlambang bisa bangkit lagi seperti dulu? Jawaban saya agak susah. Tapi kalau pas lagi hoki dia, kita kan nggak tahu hoki manusia. Kita tidak tahu. Tuhan memberi keberuntungan buat siapapun. Pasti bisa naik. Tapi untuk 1 tahun ke depan tidak. Tahun ke depan kita kan nggak tahu nasib siapapun seperti itu. Kalau tahun ini kosong, malah akan banyak kasus buat dia. Ada nggak kemungkinan seseorang yang merasa tertipu lagi di tahun ini dari orang yang sama? Ada seorang perempuan seperti itu. Modusnya masih sama, dibuatkan lagu. Kayaknya seperti itu, sama sekali ya pekerjaan lah. Jadi dia ya udah nanti saya bikinkan buat kamu supaya lagunya itu yang saya lihat seperti itu. Semua caranya itu seperti itu. Nah, gimana sih cara membedakan tips lah dari Nyai, ya, membedakan mulut manis yang bisa ditepati janjinya atau tidak bisa ditepati janjinya, bagaimana kita harus menyikapi itu? Oke, kita harus lihat dulu. Kita harus tahu dulu seluk-beluk orang ini bagaimana. Jangan asal kita percaya dengan orang, karena zaman sekarang ini hidup udah susah, cari uang sudah susah. Jadi bagaimanapun cara orang supaya bisa dapat uang. Jadi bagaimana kita harus lihat dulu, tanya dulu seluk beluknya dari mana, dia orangnya bagaimana, keluarganya seperti apa, dan kamu lihat cara dia berbicara, cara orang berbicara. Bila kamu lihat mata dia tidak fokus dengan kamu, satu. Kedua lagi, kalau dia mukanya tuh kayak orang yang kayak sesuatu yang dia ada yang dia tutupi, itu biasa perlu hati-hati. Tapi ada orang yang biasa ngomong ya luas saja, oh ya begini, itu berbeda. Kita pasti bisa membedakan orang ini bisa menipu atau tidak, pasti ketahuan. Termasuk bedanya si Reza, apakah dia punya, tadi saya bilang ada seseorang di belakangnya sehingga dia menjadi pandai bicara, pandai menipu, atau tidak, kelihatan juga nggak? Kelihatan, sebenarnya kelihatan. Orangnya kan kalau ngomong manis banget. Tata caranya sama teman oke banget. Nah, jadi kan dari teman ke teman sebenarnya ini ceritanya. Jadi temannya kenalin ini gini. Itu yang saya lihat seperti itu. Dari teman ke teman. Jadi dia sama temannya care banget. Dia kalau sama teman care, sangat care. Nah, jadi saking care-nya dia sama teman-temannya merasa udah deh bikinin buat dia. Jadi berurusan sama dia, nggak taunya pekerjaan nggak selesai. Itulah yang saya lihat. Ini kan bakal jadi bola salju nih, Nyai. Kalau satu orang bicara pasti ada orang kedua, orang ketiga. Iya. Apa yang harus Reza lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kita harus berjumpa dengan mereka, ya musyawarah baik-baik biar cepat selesai, kan seperti itu. Kalau memang perlu diselesaikan pekerjaan, selesaikan pekerjaan. Kita udah janji sama orang, kerjakan, selesaikan. Kalau memang kita nggak bisa, ya bilang kita nggak bisa, kan seperti itu. Oke, buat sahabat-sahabat saya, siapapun kita, kalau kita merasa kita pengen menjadi seorang artis atau menjadi public figure atau kita mau menjadi orang yang sangat pengen disanjung sama orang, bagaimana sih cara kita tidak usah berlebihan harus supaya kita bisa jadi terkenal kita harus bayar ini bayar itu, nggak perlu. Berusaha sendiri. Kalau memang kamu pintar, pakailah diri sendiri, bikin diri sendiri, nggak perlu kita harus mengeluarkan uang, harus kesana kemari supaya kita harus bisa jadi seorang artis terkenal. Belum tentu. Kalau kita ada hoki dengan diri sendiri aja, kita bisa akan jadi terkenal. Tidak perlu kita harus, dia orang ini deh yang buatkan lagu atau apa, nggak perlu. Orang biasa aja bisa buatkan lagu, bisa bikin kamu hoki, bisa bikin kamu terkenal. Semua itu tergantung dari hati sama Tuhan. Oke, terima kasih banyak sahabat saya. Jangan lupa tonton terusnya Dewi Rantian Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.